Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waduh, gimana nih? Di sini udah ada dipanggilnya apa nih itu ya? Kak Taufik, A Taufik. Aneh. Jadi sebenarnya ini Bebas. kakak kandung gitu ya. Jadi biasanya manggil AOP gitu, terus ada Teh Putri gitu. Cuman ini bisa dikonsumsi publik ya. Kita manggilnya ya Kak Opik sama Teh Putri aja gitu ya. Si. Kakak, Kak Opiknya di nasional di Indonesia kan, tapi Teh Putri tetap dipanggil secara Sunda ya, Teh Putri. ya bolehlah. Padahal aslinya Ras. Minang. Uni. Oke. Iya. Aduh, gimana kabarnya Opik sama Teh Putri di Bandung? Oh, alhamdulillah kita baik dan ya walaupun PSBB kita nggak kemana-mana tapi ya Kita belum gondrong kayak Om Diki. masih bisa cukuran sendiri. Ya, di sini karantina mandiri dan memang sendiri gitu. Kayaknya jangan jomblo. Eh, ya salah doakan saja segera. Tapi kondisi di komplek maksudnya kalau di Jakarta kan sekarang ini emang walaupun PSBB ya, tapi ya udah mulai ramai gitu ya. Kondisi Sama. mau buka tetap banyak tukang dagang gitu ya. Jam kantor pagi-pagi juga tetap banyak orang-orang di lalu lintas juga masih ramai gitu ya. Kalau di daerah rumah Opik sama Teh Putri gimana? Sama ya, Sama sih. sama aja. Tapi karena kita jarang keluar, jadi kita nggak ngerasa gitu. Nggak ngerasa Ngerasa. rame. Iya Ya sama cuman ya. berapa kali hitung jari ya. Minggu Tapi lalu kita tuh 3 kali keluar rumah. Minggu lalu. ya Itu baru kerasa sih, oh ternyata biasa-biasa aja ya. Kayak nggak ada perubahan. Iya, ya mungkin juga udah kelamaan, terus juga orang-orang juga tetap butuh Iya. ekonomi ya, tetap Hmm. dijaga, apa istilahnya, ya harus survive gitu ya, secara ekonomi untuk kebutuhan rumah. Udah Ya mau bosan gimana lagi, tapi tiga semoga kali mah. tetap, apa, semoga cepat selesai ya, kondisi kayak Amin. gini. ya Kita juga bisa cepat ketemu gitu ya, offline, face to face. kan Oke, udah boleh mudik. iya, aduh, baru tahu nih ini nih. Oke lah. Nah, ini saya mau share screen gitu ya, karena ini menurut saya menarik nih. Kelihatan nggak ya? Wah, Belum. Ais, Oh, foto Instagram. udah kelihatan ya. Nih, ya. waduh, Yoi. jadi Aopik ini baru saja lulus S3 ya, PhD dari Ohio State University. Waduh, congrats. Alhamdulillah Keren, keren. ikutan wisuda walaupun online. Waduh. Waktu di sana juga ditemenin sekeluarga ya di Amerika. Ada Teh Putri sama anak-anak juga ya. Alhamdulillah. Terima Jadi kasih di LPDP. gimana? Terima kasih LPDP. PDP. Oh, berarti udah dibiayain negara, harus segera juga ya. Balik kontribusi Ya buat dong. negara. Makanya pulang. Bagus, bagus. Ya, jangan sampai ya udah dikasih LPDP keenakan terus di negara sananya ya. Insya Allah. Insya Amin. Allah. Nah, kalau lihat Instagram ini kan ternyata Aupik itu wisudanya online ya. Iya, wisudanya online Keren kemarin. banget nih. Sampai juga tuh, sampai ada CEO Apple ikut memberikan speech juga ya di Mm. wisudanya. Coba bisa diceritain nggak, wisuda gimana sih pengalamannya? Mungkin dari S1 waktu itu ya di Bandung ya di UPI wisuda bisa serame itu, terus sekarang gitu ya udah jauh-jauh kuliah tapi wisudanya online. Tapi so far bisa diceritain nggak experience-nya kayak gimana dengan wisuda dan pengalaman baru ini? Ya paling enggak sih justru jadi ini ya, jadi berkah ya. Bukan berkah sih, maksudnya tuh kayak blessing in disguise gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya kan nggak bisa ikut wisuda karena harus pulang di bulan Januari. Hmm. Wisudanya kan bulan Mei. Tapi karena corona ini kita juga nggak expect ya bakal ikutan wisuda gitu kan. Jadi ketika wisudanya itu dibikin online, jadi bisa daftar ulang untuk ikutan wisuda. Malah jadi ikutan. Jadi ini pertama dalam sejarah kampus ya dimanapun mungkin ya sejarah pertama kali wisuda online gitu kan. Padahal kan biasanya itu sampai berapa?
12.000. 12 harusnya 12.000 wisudawan dari mulai level yang paling inilah gitu yang diploma sampai ke PhD itu sekitar 12 ribuan gitu harusnya karena ini yang terbesar biasanya kalau pas bulan ini. Tapi lihat aja tuh kalau fotonya kan kosong tuh lapangan footballnya gitu kan. Oh, Itu ini penuh apa ini? gitu. Itu penuh kalau aslinya tuh gitu. Jadi Oh, ya harusnya wisudanya tuh di lapangan kayak gini ya? ya di Wow. di show namanya gitu kan istilahnya tuh kalau di kita namanya. Jadi di lapangan football itu penuh banget ya bayangin 12.000 yang wisudawanya belum keluarga, teman segala macam itu sampai membludak keluar lah kayak gitu. Jadi Heeh. tapi ya buat yang di sana mungkin kan jadi agak gimana ya sedih lah gitu Iya. kan nggak bisa ikutan Mm-mm. ya. Kalau kita mah udah nggak Kita udah expect sih mempersiapkan diri untuk nggak nggak wisuda. ikut wisuda gitu. Jadi justru pas ini malah jadi ikutan wisuda gitu kan. Ya bukan berarti apa ya happy di atas penderitaan orang lain ya, tapi maksudnya memang ya ini salah satu Hmm. hikmah itu buat kita yang memang nggak expect sebelumnya bakal ikutan wisuda gitu kan. Tapi ini menarik karena menjadi bagian dari sejarah gitu. Dan bahkan nanti dirayakan si wisuda ini tuh sama Michelle Obama ya. Nanti itu akan ada Iya, gitu iya, iya. Michelle Obama sama beberapa artis kondang di US itu untuk Sekarang. menselebrasi Wih. mahasiswa yang lulus di summer ini, di spring, sorry, spring ini, gitu kan, yang memang tidak bisa ikut wisuda seperti biasanya. Oke. Wah. Jadi harusnya awalnya malah tidak plan untuk ikut gitu ya, karena sekali misalnya malah jadi ikut jadi berkah ya. Nah itu sih, Buat keluarga buat kita. keluarga kita. Ya. Tapi so far Kami gimana nih, maksudnya untuk Teh Putri gitu ya, udah hampir 4 tahun ya Ya. nemenin Opik bareng sama anak-anak di Amerika, dan akhirnya sekarang udah lulus gitu, Opik balik lagi ke Indonesia. How do you Ya, feel? hidup baru lagi lah. Hidup baru lagi, berjuang untuk hal yang baru lagi. Ada lagi lah episode barunya yang mungkin lebih menantang mungkin. Seberapa menantang waktu menemani Opik di Amerika, jauh dari keluarga gitu ya, bertahun-tahun nggak ketemu orang tua gitu ya, teman-teman yang biasanya bisa ada di lingkungan gitu di Indonesia. Seberapa Beda feel lah, menantang? beda feel lah. Beda. Kalau di Amerika kan kita adaptasinya itu adaptasi lebih ke diri sendiri doang gitu ya. Maksudnya itu Mm-mm. kalau misalnya merantau kan bisa dikatakan udah mulai terlatih lah ya sejak zaman S1 gitu kan. Perbedaannya sekarang kan ada anak-anak gitu. Nah, kalau yang babak yang sekarang setelah lulus itu kan lebih ke real life gitu loh. Jadi kayak Yeah. mempersiapkan diri untuk hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Karena kan selama 4 tahun di negeri rantau itu kan bisa dikatakan kita berada di titik nyaman ya kalau untuk kehidupan gitu. Terus pulang lagi ke Indonesia itu jadi menyesuaikan diri lagi lah. Ya dimanapun kita harus tetap adaptasi ya, gitu ya, Iya. supaya survive. Nah anyway, uh, kita kan sekarang lagi ya terkena musibah ya, hampir mungkin 200 negara juga pastinya kalau menurut berita juga kan terpapar ya virus COVID-19 ini gitu ya. Terus juga sekarang kalau kita lihat di berita banyak sekali berita-berita ataupun misalnya kalau kita nonton di YouTube itu banyak yang membahas soal dilema antara kesehatan dan juga ekonomi gitu ya. Itu udah banyak gitu. Tapi yang saya coba search gitu ya, satu aspek terkait dengan hal yang terkena dampak di sini sebetulnya adalah pendidikan gitu ya. Iya benar. Gitu ya. Bener gak sih gitu? Karena gini, di awal-awal masa atau wabah COVID itu saya gitu ya pengalaman di Jakarta saat di kantor tuh oke, beritanya udah ada gitu ya. Tapi kayak masih awareness-nya oke lah gitu ya. Tapi setelah mulai atau menjadi turning point-nya itu adalah ketika kalau nggak salah itu UN SMA itu ya, itu lupa ya, itu diundur atau dihilangkan. Dihilangkan. Terus masuk ke episode di mana tiba-tiba apa ya waktu itu sekolah akhirnya diliburkan. Nah di Ya, situ baru mulai tuh, baru mulai oh bener-bener serius ya corona gitu kan istilahnya. Berarti kan startingnya malah dari pendidikan gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya saya meeting gitu kan tetap meeting ya work from home segala macam kan. Banyak cerita-cerita adalah orang tua muda gitu ya yang masih punya anak yang baru masuk SD atau udah punya SMP tuh
oh ternyata susah ya ngedampingin anak gitu ya, sekolah di rumah gitu ya. Iya, mendampingi itu kayak gimana gitu, hanya sekedar mantau dari jauh bahwa oke, yang penting PR-nya selesai dan segala macam, tapi ternyata beyond that gitu ya. Jadi banyak gimana ngurusin anak kalau lagi malas, lagi bosan gitu ya, dan segala macam. Jadi sekarang ini yang menjadi hal yang lagi di-raise nih banyak orang-orang itu adalah gimana nih gitu ya, anak-anak itu dididik tanda kutip gitu ya, di lingkungan rumah gitu ya. Nah kebetulan Taufik sama Teh Putri juga sekarang ini kan sedang menerapkan ya metode homeschooling ya untuk Zaid, Ziad. Ya, sampai nih kalau lihat di screen-nya sampai coba bikin ini ya, Instagram homeschooling Tazi. Itu keren. Om Diki kepo Maksudnya juga ya. memang jadi attention banyak orang gitu, terutama orang tua yang memiliki anak-anak yang masih dalam periode pendidikan gitu. Iya. Nah, menurut Taufik sama Teh Putri, bagaimana ya? Sebetulnya bagaimana sih yang disebut dengan mendidik anak di rumah itu dan bedanya mungkin ya dengan yang di sekolah itu seperti apa sih? Mangga. Kepala sekolah dulu ya. Oh iya, kalau sekolahnya ini direkturnya. Apa ya? eh Lagi-lagi kayak keluarga kita tuh kayak diberikan momen sih sebenarnya dengan adanya wabah ini. Bukan berarti kita tuh mensyukuri ya dengan adanya wabah ini, tapi yang tadinya memang kita sebelum muncul wabah ini tuh sudah meyakinkan hati lah gitu. Udah pokoknya kita homeschooling gitu. Iya. Dengan alasan yang nggak ada kaitannya sama corona gitu. Tadinya tuh kan gitu kan. Jadi ketika kita mempersiapkan diri untuk homeschooling ini kan kita sebenarnya tuh udah mendiskusikan, udah membaca berbagai macam literatur tentang homeschooling itu kayak gimana, pendidikan anak usia dini itu gimana ketika Zaid masih usia dini ya. Itu tuh udah ya ada step-nya lah gitu, nggak ngedadak beberapa bulan belakang gitu, enggak gitu. Jadi untuk sekarang pola pikir mungkin agak sedikit berubah dari yang awal-awal waktu aku sama Alpik punya Zaid gitu kan. Kalau sekarang aku justru memandangnya itu pendidikan anak di rumah itu sebenarnya terlepas orang tua itu mau homeschooling atau mau anaknya dikirim ke sekolah gitu. Sebenarnya sih idealnya mah gitu. Orang tuh harus sadar gitu loh kalau misalnya pendidikan anak itu mutlak kewajiban kita sebenarnya. Jadi justru sebenarnya kalau mau melihat lebih bijak lagi ketika orang tua merasa kewalahan mendampingi anak-anaknya memperoleh pendidikan selama pandemi ini, artinya mungkin ya ini mah ya, selama kita mendampingi anak-anak ketika masih sekolah, masih normal, masih dalam keadaan normal, mungkin kita kurang gitu. Kurang engage sama anak atau sama pendidikan yang udah kita pilihkan untuk anak kita itu gitu. Itu sih secara garis besarnya sih aku mikirnya kayak gitu. Nah, iya sih. Ya intinya kalau kata homeschooler yang sudah melaksanakan homeschooling ya senior bilang ya intinya kalau homeschooling itu ya tadi sih bikin kegiatan atau bikin aktivitas di rumah itu jadi lebih bermakna aja. Intinya itu sih. Jadi benar-benar kita manfaatin waktu biar ibaratnya lah setiap detik di rumah itu tuh menjadi suatu hal yang bermakna yang bisa diambil hikmahnya, bisa dijadiin pelajaran ya, maksudnya gitu kan, sumber belajar lah gitu si anak gitu kan kayak gitu. Makanya sebetulnya ini ya memang terlepas tadi mau itu homeschooling ataupun di sekolah seharusnya bisa dilakukan. Tetap orang tua terlibat dan ya tadi gitu pendidikan itu tidak terjadi hanya di sekolah misalkan bagi anak yang ke sekolah, tapi juga tetap di rumah seperti itu sih. Cuman ya kita sih akhirnya gara-gara ini kan mungkin menjadi normal baru ya gara-gara pandemi ini kan. Iya. Ya, kita nggak tahu kapan sampai selesainya gitu kan, bahkan WHO kata bilang vaksinnya paling cepat akhir tahun depan gitu kan. Jadi ya harus siap maksudnya setiap orang juga jadi berpikir atau dipaksa lah gitu kan, paling tidak kalau ada yang bilang sih home education ya kayak gitu untuk
menerapkan pendidikan di rumah itu gitu. Mungkin Hmm. salah satu Nah, ya normal baru lah gitu kan. iya. Nah, ini adalah itu tadi pendidikan di Nah, rumah, jadi orang tua harus lebih engage lagi. kalau ini kan kalau ya mungkin nih banyak yang mungkin balik lagi ke homeschoolingnya gitu ya. Banyak sebenarnya saya juga bingung gitu ya, mungkin mewakili teman-teman yang lain. Misalkan kalau dalam pendidikan itu seorang anak itu kan elemennya banyak gitu ya. Ada kurikulumnya, itu kan, terus gurunya, mata pelajarannya. Nah itu tuh kalau misalnya kita dengan homeschooling, kurikulumnya tuh kayak gimana, ngacu kemana gitu ya. Apakah tetap kita kurikulumnya ke Kementerian Pendidikan gitu ya, atau kayak gimana? Terus kan eh, asumsi masyarakat adalah kurikulumnya tuh fleksibel, cuman ya kayak gimana gitu ya. Terus yang ngajarin siapa? Gitu. Terus tugas-tugasnya kok kelihatannya Evaluasi siapa? banyak main gitu. Kayak gimana sih pendidikan homeschooling itu? Silakan. Kalau misalnya yang namanya apa sih konsep ya, itu kan kayak gimana kita starting point-nya kita kayak dari mana gitu kan, itu berpengaruh ya. Kalau misalnya kita kita sendiri sih melihat pendidikan itu tidak sebatas kurikulum gitu kan. Tapi sangat-sangat disadari kalau misalnya orang tua yang udah terbiasa berinteraksi dengan sekolah, anaknya tuh udah di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Terus tiba-tiba homeschooling gitu. Homeschooling itu bukan karena faktor yang biasanya common factor gitu ya. Jadi kayak kayaknya biasanya kan oh nggak puas sama kurikulum pemerintah. Biasanya kan gitu-gitu ya yang milih homeschooling. Sekarang kan uh, ada beberapa orang tua yang pada akhirnya tuh memikirkan homeschooling karena udahlah kondisi udah kayak gini kita homeschooling aja lah kayaknya nggak nyaman nih misalnya gitu kan. Apalagi banyak faktor kayak pemerintah bikin kebijakannya tuh bikin bingung gitu kan. Masa kita ngirim anak kita ke bahkan macam-macam gitu kan. Itu mungkin bisa melihat homeschooling itu sebagai sebuah pemindahan aktivitas sekolah ke rumah. Itu mungkin yang ada di benaknya mereka. Sedangkan yang kita coba untuk olah itu lebih ke pendidikan yang tidak terlalu memusingkan kurikulum, tapi tidak berarti kita nggak mikirin kurikulum. Kalau misalnya ditanya kurikulumnya dari mana, ya bebas. Kita bisa ambil dari pemerintah, Kemendikbud tadi, kita bisa ambil kurikulum luar negeri, kita bisa ambil berbagai macam kurikulum yang sudah ditelurkan oleh para praktisi pendidikan yang sudah teruji gitu kan. Itu bebas orang tua sebenarnya gitu. Tapi yang penting ada perencanaan lah intinya gitu ya. Iya, tapi perencanaan nggak jauh lebih, gimana ya ngomongnya, perencanaan itu nggak jauh lebih penting daripada si aktivitas itu sendiri. Jadi, maksud aku gini, jangan sampai gara-gara kita sibuk merencanakan, bikin kurikulum, terus kita turunkan dalam bentuk silabus kita turunkan dalam bentuk rencana pembelajaran, terus kita turunkan lagi ini, terus anak-anak lupa gitu. Kita lupa kalau misalnya sudah melewati beberapa hari atau mungkin beberapa minggu atau bulan anak-anak tanpa aktivitas bermakna misalnya gitu. Jadi sebenarnya bisa sembari sih sebenarnya mah, dan anak-anak itu kalau menurut aku sih sebenarnya tuh kayak bisa men-trigger kita untuk menciptakan kurikulum baru. Iya. Jadi ya mungkin kembali ke filosofi ya kalau kata yang senior-senior ini gitu. Filosofinya apa? Yang kita pegang karena kan homeschooling ini ibaratnya payung besar yang macam-macam banget lah prakteknya kayak gimana, dan tadi betul apa namanya tuh starting point-nya tuh mau kayak apakah hanya memindahkan sekolah ke rumah gitu kan, kayak gitu, apakah atau memang betul-betul kita mendidik lah gitu kan, seperti itu, bukan sekedar menyekolahkan kayak gitu. Jadi itu mangga tergantung dari tapi kalau yang tadi yang seperti disampaikan Putri, ya kita mah ya memang mendidik gitu kan, artinya kita nggak terlalu terkekang dengan ya memang di satu sisi kita juga ya mengikuti karena memang itu untuk tetap ya administrasi kan ada gitu kan, tetapi itu tidak menjadi fokus utama kita yang akan aktivitasnya ya kita mau kurikulum itu ada, cuman tidak seribet ataupun sekompleks ataupun sedetail gitu kan mungkin yang dari misalkan pemerintah lah kayak gitu. Kita punya kurikulum sendiri dan mungkin ada yang sifatnya jangka panjang, tapi itu nggak firm ya, maksudnya
plok gitu ya, nggak Iya. harus bisa mungkin hari ini kita punya planning A gitu kan, tapi ketika berjalan itu bisa berubah sangat-sangat fleksibilitasnya di situ gitu kan kayak gitu. Jadi karena kita ngelihat dari si anak, situasi, kondisi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti akan selalu ada kegiatan dan diupayakan kegiatan itu si anak juga bisa apa namanya menikmati engage dengan aktivitas tersebut dan mendapatkan sesuatu dari aktivitas itu. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau aktivitas-aktivitas itu seperti apa sih gambarannya? Misalnya kalau kita, ya dulu pengalaman di sekolah kita gitu istilahnya, oh udah ada jadwalnya gitu, minggu ini matematika hari apa gitu ya, bahasa Indonesia, IPA, IPS segala macam gitu. Cuma kan kalau misalnya homeschooling memang yang Mbak ya sering didengar juga adalah activity based gitu ya. Cuman maksudnya itu apakah aktivitas itu kayak gimana gitu? Kalau misalnya lagi kita belajar sains gitu ya, terus kalau misalnya belajar yang hal lain yang mungkin dulu sepengalaman itu tidak ada bentuk aktivitasnya. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang akhirnya di homeschooling gitu ya, perlu dilakukan secara atau di dalam bentuk aktivitas. Itu kayak gimana sih gambarnya activity-activity yang dilakukan? Silakan nanti menambahi saja. Kalau misalnya activity based, kalau sekarang sih kita tuh masih ke kid center ya. Jadi maksudnya tuh kita tidak terlalu berfokus kepada penciptaan atau apa ya, mengkhususkan sebuah aktivitas untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis belum. Karena gini, masing-masing keluarga itu unik kan ya. Tidak semua anak itu, tidak semua keluarga itu bisa engage dengan aktivitas yang mungkin di keluarga lain tuh bisa gitu. Misal dulu waktu zaman Zaiziat umur 3 tahun, 4 tahun, aku tuh apa namanya, memberikan mereka tuh aktivitas Montessori. Tapi ternyata tidak sesmooth, tidak seindah yang dibayangkan gitu. Karena ternyata Zaiziat ini bukan, mereka itu memiliki apa ya, keunikan berpikir. Jadi kayak ketika misalnya sebuah benda itu secara fungsi itu misalnya untuk menyisir misalnya, ini misal ya, aku lupa sih contoh tepatnya apa. Tapi mereka bisa gunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk mengepel kayak gitu. Sedangkan kan kalau misalnya apa ya, dalam Montessori itu kan kita tuh ngelit anak untuk mereka menyadari sebuah aktivitas yang sifatnya tuh misalnya life skill gitu-gitu kan. Tapi karena mungkin belum terlalu memahami kali ya konsep Montessori itu seperti apa, sehingga ketika menjalankannya ada sasaran yang kurang tercapai, terus kan dari lihat ada makhluk itu 2 orang ya. Jadi mereka tuh kayak saling mempengaruhi gitu. Akhirnya kalau misalnya kita prepare sebuah aktivitas, terus kita terlalu kaku untuk melaksanakan aktivitas tersebut, kayaknya itu bakal stressful ke akunya, ke abinya gitu kan. Akhirnya kita coba metode lain. Nah, kita coba metode yang disampaikan sama seorang ahli anak-anak juga, namanya itu Charlotte Mason. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, Charlotte Mason gitu. Nah, dari teori yang beliau kemukakan ini tuh kayak apa ya, kayak mewujudkan apa yang aku maksud gitu. Jadi pas baca si Mason ini, aku ngelakuin kayak gini ternyata. Ternyata si Mason ini bilang ada teorinya. Oh, berarti aku nggak salah. Misal ketika dalam satu hari aktivitas itu kita prepare maksudnya. Kita tetap menyediakan aktivitas ke anak-anak. Tapi kan nggak selamanya aktivitas itu mereka terima kan. Nah, ketika aktivitas itu tidak mereka terima, tapi nggak berarti itu gagal kan. Gitu. Nah, si Charlotte Mason ini meyakini bahwa sekecil apapun hal yang kita berikan atau hal yang anak-anak lakukan itu pasti ada ketika dilakukan konsisten, continue gitu ya. Itu akan ada apa namanya tadi? Efek akumulasi. Iya, yang bisa membantu anak untuk belajar dari hal yang sudah terjadi itu gitu. Jadi makanya kita bilangnya tuh kid center gitu ya. Jadi Zaizia tuh lagi mau apa nih sekarang gitu. Coba kita fasilitasi gitu. Tapi kalau cara mereka memahaminya gimana itu? Maksudnya
kid center berarti kan harus berorientasi kepada si anaknya ya kan. Nah itu cara memahami si anaknya itu nanya kah atau kamu maunya apa nih sekarang gitu besok atau gimana atau melihat Metode pola macam-macam ya. anaknya gitu. Ya sebenarnya sih kita juga masih trial and error ya. Maksudnya ya tadi kan karena homeschooling ini sebetulnya kita juga yang belajar gitu kan, dan kita jadi justru kita jadi lebih perhatian kan hari per hari lagi. Jadi memang kita nggak bisa dibilang minggu kemarin dengan minggu sekarang aja misalnya itu bisa beda kayak gitu, tergantung si anaknya kayak gitu. Nah intinya kita ini tadi kayak yang Diki bilang sebelumnya, salah satunya gitu kita kadang nanya juga gitu, juga kita nanya, kita punya bank aktivitas lah gitu kan, bank aktivitas, kemudian nanti si anak misalkan, oh mau ngapain gitu kan, oh mau ini, terus nih kita ada aktivitas, bank aktivitas nih, tulisnya ini misalkan kayak gitu. Atau ada ide sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya ada pelibatan lah si anak itu sedikit banyak ketika akan merencanakan sebuah kegiatan tersebut. Ataupun misalkan ketika kita akan memasukkan hal yang itu nggak ingin banget sama si anak, kita tetap menghadirkan apa yang mereka suka juga gitu kan. Jadi biar kayak fair aja gitu kan, kayak gitu. Nggak cuma kita maksain apa yang kita mau, bukan kita mau sih, yang kita sudah maksudkan atau udah kita rencanakan, tapi mereka juga mendapatkan apa yang mereka senang juga. Paling tidak ya, mudah-mudahan bisa ketemu apa Jadi yang kita ada porsi di mana anak pun terlibat untuk memutuskan ya. Iya, harus. Karena kan mungkin usia Zaizia kan sudah bisa diajak berbicara, diskusi gitu kan, dan ya kemarin walaupun dia sempat di sekolah di US itu, ya mereka mendapatkan apa ya gitu ya, pola pendidikannya kan mendapatkan porsi yang besar untuk mereka punya mengekspresikan gitu kan ya, apa yang mereka mau kayak gitu. Jadi itu tetap kita bawa di sini, dan paling tidak tadi contohnya misalkan tetap melibatkan mereka dalam memutuskan aktivitas atau bahkan pelajaran apa yang mereka mau pelajari. Oke. Tapi kan kadang juga satu sisi oke lah tadi homeschooling itu kan ada basis demokrasinya gitu ya. Dengan kid centernya kita coba memahami ada keterlibatan si anak untuk memutuskan. Tapi sejauh mana nih? Kadang kan juga asumsi bahwa mendidik itu orang tua dalam tanda kutip dia sedang mendidik itu adalah melalui making rules, gitu kan? Ini boleh dan tidak boleh. Ini kalau ini begini ada reward dan ini ada punishment. Tapi satu sisi juga kita harus tetap demokrasi gitu kan, sama anak gitu ya. How to balance gitu antara keduanya gitu. Ya dengan nanti hubungannya Ya. Oh, okay. Gimana tuh? Kalau aku sih ngelihatnya itu punishment reward sama si konsep demokrasi tadi gitu. Kalau menurut aku itu kayak sesuatu hal yang berbeda sih. Jadi ketika kita ingin nge-trigger anak untuk beraktivitas, untuk menciptakan sebuah kreasi, memunculkan ide, atau apalagi ya yang lain sebagainya gitu. Nah itu kita bisa demokrasi tadi. Nah yang namanya rules itu apa ya? Itu kayak udah kesaklekan. Kalau misalnya kayak kita pribadi kan kita fokusnya itu kayak misalnya gimana sih nanemin adab ke anak untuk ngomong ke orang tua gitu kan. Nah ketika misalnya proses demokrasi itu dalam diskusi menemukan ide tersebut, terus mereka melanggar adab tersebut gitu. Di sini juga tidak langsung diberlakukan punishment dan reward gitu. Karena kan kalau misalnya jadi kita rules-nya itu lebih ke pembentukan karakter gitu loh, pembiasaan, gitu. Pembiasaan baik, terus karakter kan anak kecil kan nggak tahu ya mereka tuh kapan sih mereka tuh bersikap baik atau buruk tuh kan sebelum usia balik kan mereka masih butuh dituntun kan. Nah di situ tuh kita lebih ke nasehat kali ya, nasehat, memberikan contoh-contoh teladan, kayak kisah-kisah teladan gitu kan. Apalagi kan usia-usia Zaiziat kan memang udah masuk usia yang senang untuk mengetahui sebuah kisah gitu. Kayak katakanlah kisah Nabi misalnya gitu kan. Atau kisah orang-orang terkenal gitu kan. Kayak gitu-gitu sih, lebih ke situ. Kalau untuk reward dan punishment sendiri, kayaknya di keluarga kita belum efektif ya. Maksudnya kayak
kayak apa ya, kayak ketika misalnya mereka dipunish juga itu nggak kayak bikin efek jerah juga enggak. Karena basically Zaizia tuh nggak tipe anak yang nge-break the rule kayak anak-anak Mungkin ya beda-beda ya. beda, beda. Heeh. Setiap anak itu punya karakter beda kan. Nah, kalau Iya. Zaizia tuh nggak tipe anak yang break the rule yang bikin orang tua tuh pusing 7 keliling tuh Iya. enggak gitu. Kayaknya yang kalau ini kan karena tadi homeschooling itu kan memang basisnya itu keluarga ya, maksudnya bisa sangat beragam gitu. Spektrum model Iya. homeschooling itu sangat-sangat beragam tergantung dari kondisi keluarga gitu. Kebetulan kalau di keluarga kita, ya si anak-anak itu yang penting mah begini sih, kalau yang kita lihat mah gitu kan mungkin terutama ya gitu, mereka tuh ngelihat kita orang tuanya gitu, karena kan homeschooling itu 24 jam nih gitu kan. Jadi pokoknya mah kalau kita ngelakuin apa yang dilarang gitu kan, nah mereka komplain gitu kan, kayak gitu Kita kan. larang mereka A, tapi kita Why you lakuin. ya, why you did it gitu Ya kan, udah. kayak gitu ya. Dia udah kalau gitu kita bisa ngomong gitu kan. Kita nggak bisa, ya itu kan aturannya buat kamu, buat kita gitu. Nggak Nggak bisa. bisa aja, nggak bisa kayak gitu. Tapi kan Makanya itu memang udah karena udah sempet di Amerika. Kalau kita yang sudah lama di Indonesia, kayaknya menanyakan ke orang tua kayak gitu, nah, Tabu ya. nah makanya tadi kan impressionable gitu. makanya tadi kembali ke setiap keluarga Oh, sendiri itu seperti apa mungkin akan berbeda gitu Berbeda banget, caranya, iya. dan keinginan orang tua sendiri apakah memang apa namanya mau tidak apa-apa ketika anak misalkan kritis seperti itu. Kalau kita sih sebetulnya ya Nggak karena apa-apa. nggak apa-apa karena kita itu mendorong kita juga gitu supaya kita oke. menjadi ya istilahnya introspeksi diri juga gitu kan kayak gitu. Ya Eh, macam-macam karena ada orang tua yang dia nggak suka kan kalau misalnya ditanya anak tanya balik, mengkritisi misalnya atau ngejawab lah gitu. anak malah dibilang anaknya jadi Nggak apa sopan dia, namanya dianggap nggak sopan dalam nggak rumah. sopan gitu, Nggak sopan gitu kayak pinter gitu. ngelawan Nah misalnya itu kan. Itu kan balik lagi ke keluarganya. Kalau keluarga emang value-nya apa ya value-nya mau mereka diangkat seperti itu ya mungkin ciptakanlah Hmm. sesuatu hal yang itu tuh bisa. bisa menghandle si solusi problem tadi gitu loh. Dan kita nggak tahu tentunya Iya, jawabannya. karena keluarga kita beda pasti sama keluarga yang lain. Iya, soalnya juga mungkin beberapa tipe keluarga, ya kalau dengan kulturnya gitu ya, yang membentuk kalau misalnya nanya aja udah dianggap gak sopan gitu ya. Padahal Iya. bukan berarti melawan kan, cuman mungkin di kepalanya tuh belum make Nggak sense gitu ya. ngerti. Kenapa? Iya, kenapa itu dilarang, ini dibolehkan gitu. Kenapa? Iya. Oke, Iya. tadi baru ngomong soal karakter gitu ya. Sebetulnya kalau saya baca gitu ya, ternyata homeschooling itu banyak juga dibuat gitu. Itu bagi anak-anak yang ya mungkin secara gak tau ya istilah psikologinya lupa gitu ya. Cuman dengan kondisi anak-anak yang hyperaktif, sulit berkonsentrasi gitu ya, Spesial mengikuti gitu ya. pelajaran, kayak gitu ya, terus juga disleksia kalau nggak salah gitu ya. Hmm. Maksudnya asumsi seperti itu benar nggak sih? Atau sebetulnya ya sebenarnya setiap tipe anak itu sangat feel free, bisa aja mengikuti homeschooling, karena homeschooling itu kan fleksibel ya, mengikuti si karakter anaknya ya. Gimana? Tapi ada anak sih yang mungkin nggak bisa ya kayaknya homeschooling. Apalagi misalnya dia sudah terlanjur masuk ke sekolah Oh, mainstream gitu ya maksudnya. Karena mungkin ada anak yang dia sosialnya tinggi. Ketika dia homeschooling bukan berarti nggak punya teman ya, tapi yang Iya. pasti intensitas bertemu dengan teman sebaya itu pasti nggak sebanyak kalau mereka pergi sekolah gitu. Iya. Contoh yang paling dekatnya itu ponakan aku kan, itu selama pandemi ini pusing banget dia, nggak ketemu sama temennya, Kayak gitu. nggak ketemu ustazahnya, ketemu temennya gitu. Jadi kayak dia kayak kehilangan jati diri gitu karena memang anaknya itu leader banget gitu. dan sudah punya konsep lingkungan ya, maksudnya di Yes. luar rumah gitu ya. Iya, iya, Iya. iya Nah, nggak sih. bisa dipaksain juga Nggak, sih. iya sih. Cuman memang ya basically mungkin apa ya, tidak hanya berkebutuhan khusus gitu kan, kayak gitu, tapi siapapun anak dengan karakter apapun ya bisa apa namanya tuh mengikuti atau ya tadi gitu bisa homeschooling lah kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi homeschooling juga Hmm. bukan berarti lebih baik daripada sekolah, Iya, enggak. Itu disesuaikan. disesuaikan dengan tadi kondisi keluarga, terus juga value yang mau diangkat kayak gitu. Jadi bukan berarti cuma kebetulan memang ya kita waktu di US ke sekolahin karena ya selain memang kita mau coba anak-anak itu biar terekspos gitu ya ke lingkungan di sekitarnya waktu di sana supaya beradaptasi terus bisa ngomong terutama ya waktu itu ya Iya, mereka kan ngomongnya agak agak telat ya. terlambat gitu kan.
Dan kebetulan beberapa value yang diangkat itu ya terlepas dari kekurangannya gitu kan, memang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan lah gitu kan, kayak gitu. Nah setelah kesini memang sampai saat ini belum belum menemukan gitu kan, ya terkendala mungkin oh ada cuman ya kendala yang lain lah gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan oh ya homeschooling untuk saat ini ya untuk tingkat tingkat SD karena kebetulan gurunya juga mungkin ada homeschooling yang kayak tadi gitu ya orang tuanya nggak bisa handle terus undang guru itu juga emang nggak jadi masalah sebetulnya ya. Iya, Karena iya. kan nggak semua bisa kita handle gitu. Cuma untuk kalau di keluarga Mm-mm. kita mungkin mayoritas di-handle sama orang tuanya, tapi untuk beberapa hal juga kita libatkan guru di luar. Guru di sini bukan berarti harus guru banget, tapi Fasilitator, Mbak. fasilitator lah bisa jadi orang tua homeschool yang lain atau tetangga bahkan gitu kan. Jadi guru itu bukan berisi profesi ya gitu kan, tapi yang Oh. bisa share pengetahuan. Tapi kan kalau mau misalnya itu nanti masuk kuliah segala macam kan harus tetap ada ijazah paket A atau B dan C gitu ya. Hmm. Dan semua soal-soalnya itu kan tetap standar tuh, standar nasionalnya. Terus gimana? Maksudnya supaya ya Zaid Ziad juga bisa lulus gitu ya. Dalam arti kan harus bisa cukup menguasai gitu kan pelajaran-pelajaran yang masuk di dalam soal paket itu. Nah, itu gimana caranya? Ayo, gimana? Karena itu Ya, jadi tantangan juga kan. Satu sisi Iya. fleksibel, tapi tetap dibutuhkan kalau misalnya once butuh ijazah paket, soalnya bisa ya standar itu kan. Ya Gitu. standardize. Ya Iya. jadi ya kita ke PKBM ya. Ke PKBM. Tapi kan memang ZZ ini secara formal memang belum usia sekolah kan baru akan tahun ini dan sekarang PKBM yang bisa menaungi homeschooling itu cukup banyak dengan segala macam apa namanya itu hal apa yang ditawarkan gitu ya. Kayak gitu dan bahkan bisa online. Jadi ketika kita misalkan di Bandung merasa misalkan ada PKBM yang sesuai dengan yang cocok sama kita yang nggak di Bandung itu bisa gitu kan. Justru Oh. bahasanya portofolio kalau gitu. Kalau ini kalau nggak salah nih Portofolio. portofolio ada tes juga. Sama Project rapor ada juga. maksudnya ya, portofolio Iya, tuh. ya. Tapi lagi-lagi ini bagi orang tua yang homeschoolingnya masih memikirkan ijazah ya. Orientasi ijazah. Karena ada homeschooler yang dia nggak orientasi ijazah. Nggak sama sekali. Oh, ada juga kayak gitu ya? Ada, gitu kan. Terus kalau kuliahnya sebagai bukti kalau misalnya dia bisa lanjut, biasa kan Ya di situ yang tadi pendaftaran. proses. Jadi kan anak itu bertumbuh ya. Nah kita sebagai orang tua yang menyadari dan mengetahui detail proses itu, kita memang harus mempersiapkan dua macam hal. Kalau aku pribadi ya, misal kita harus mempersiapkan anak ketika anak ternyata mau kuliah. Berarti kita kan harus mempersiapkan ujian paket A, B, C gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata anaknya itu lebih memilih untuk mengembangkan skill tanpa menggunakan ijazah misalnya gitu, ya berarti kita juga nggak terlalu membebankan mereka untuk melewati ujian paket-paket tersebut. Tapi kan kita ke depan itu kita nggak pernah tahu ya peraturan pemerintah itu seperti apa. Jadi memang tantangannya kalau kita memilih homeschooling itu harus update sama peraturan-peraturan pemerintah. Kalau untuk keluarga kita sendiri sih, aku pribadi karena kita kan baru newbie banget ya, ibaratkan bayi itu masih merah banget. Jadi dan Zaizat juga belum 7 tahun, kan usia sekolah tuh 7 sama 8 ya. Jadi kalau misalnya nanti Zaizat udah masuk usia sekolah gitu, memang harus yang namanya basic knowledge itu memang harus menulis kan ya, berhitung, membaca gitu kan ya. Itu tuh memang harus terus-terusan ditingkatkan sesuai dengan levelnya lah gitu. Tapi yang pasti tujuan kita tuh nggak ngeburu mereka untuk kelas 1 harus bisa begini, 7 tahun harus bisa perkalian misalnya di sekolah ya. Sedangkan mungkin Zaizat ternyata secara konsep belum terlalu mateng untuk move ke perkalian misalnya gitu. Jadi kita tetap slow tapi tetap menyadari kebutuhan yang harus diperoleh oleh Zaizat untuk mempersiapkan yang tadi kalau gitu. mau ke sekolah formal gitu. Jadi intinya kalau kita sih maksudnya gini ya, menyiapkan anak tetapi pada akhirnya si anak sendiri yang apakah sudah siap mengikuti ujian tersebut atau enggak gitu. Jadi ujian tersebut ya bisa dibilang sih ya tadi gitu. Itu
bukan menjadi yang utama gitu kan yang kita kejar kan. Kayak gitu, tapi memang hanya jaga-jaga misalkan ketika mereka akan ke sekolah formal lah gitu kan, entah itu di level manapun gitu kan. Itu Tapi mereka maksimal ada kayaknya umur 10 tahun sih targetan kita sih. ya udah Zai-Ziad udah mulai bisa diajak untuk ikut untuk apa ya? Untuk memutuskan apakah mereka ijazah orientation atau atau enggak enggak gitu. sama sekali. Karena umur 10 kan ekspektasinya anak udah bisa lebih ini ya, diajak Iya, lebih iya. serius ya, lebih mengerti lah gitu. Iya, 10 atau 11 tahun lah. Karena kan kalau mau ikutan ujian paket itu persiapannya setahun sebelum. iya, Jadi kalau misalnya normal, kalau pengen normal ya, usia normal anak, tamat SD itu umur 12 tahun, artinya kan umur 11 tahun udah memutuskan untuk mau ikut ujian paket A atau enggak. Kalau mau ikut berarti mau nggak mau harus mempersiapkan diri kan, untuk apa namanya, menjawab soal-soal paket tersebut gitu. hmm, Jadi kalau kalau aku sih untuk sementara ini umur 10 lah, umur 10 tahun. Jadi sebelum umur 10 itu tetap memberikan pelajaran-pelajaran basic tetap gitu, pelajaran-pelajaran yang tambahan kayak sains, diujiankan yang gitu-gitu tetap gitu. Tapi lebih banyaknya itu justru penggalian potensi personalisasi anak anak justru. sendiri Oh, dan oke. bahkan Berarti kalau misal sampai ke umur yang biasanya SMP gitu ya, kalau misalnya mau lanjut tetap homeschooling, berarti nggak perlu ijazah gitu ya? Paket itu nggak Ya perlu nggak masuk usah sekolah. kalau mau. Oke. iya Cuman gini, peraturan pemerintah yang terbaru itu pada akhirnya tuh mengkondisikan orang tua yang ketika anaknya pengen kuliah, mau nggak mau harus mempersiapkan eh, anak tuh ikut ujian paket A itu maksimal tuh umur 12 tahun. Karena nggak boleh anak tuh ikut ujian bersekaligus dalam tahun berturut-turut, misalnya tahun ini levelnya paket A A, B C tahun berikut paket B nggak boleh. Oh, Harus ada jeda ada ya jeda. Tapi kalau dulu, aku nggak tahu sih tahun berapa tepatnya berubah gitu ya. bisa Aku juga tahunya dari praktisi senior yang lain. Ya, sekarang mah, kalau dulu mah nggak apa-apa, berturut-turut juga. Tahun ini ujian paket A, tahun depan B ujian paket B, B lagi tahun C depan lagi C. Kan 3 tahun kelar tuh, mm-mm. gitu. Dan sekarang kan nggak ada percepatan juga. Misalnya anaknya baru umur 15 tahun, tapi udah ujian paket C, misalnya nggak boleh. iya tapi ya nggak tahu juga sih kan Nanti mau ke ke depan depannya kayak nggak gimana, tahu kita nggak kan tahu. sekarang apa yang diusung kan ini ya apa namanya itu Merdeka Belajar ya Ya mana tahu kayaknya Nadim Mm-mm. Nadim ini ya ya punya konsep 2 baru periode misalnya ya kan 10 kita nggak tahun. tahu lah gitu Nah, kan. Iya sih, maksudnya dengan tadi ya kalau nyebutin Merdeka Belajar juga sebetulnya pendidikan sekarang itu kan ya kalau asumsi Diki gitu ya, ya berarti kalau sekarang baru mau diusungkan Merdeka Belajar, berarti zaman saya sekolah dulu berarti belum merdeka maksudnya gitu. Karena baru ada konsep Merdeka Belajar gitu. Gitu ya. Berarti ya Kira gitu memang lah kondisi anak zaman sekarang itu mau homeschooling atau tidak schooling, sistem pendidikan benar. yang ada di lingkungan itu harus bisa tadi ya yang disebutin Teh Putri, ya kid center atau student center gitu ya. Mm, mm. Harus bisa ya guru bukan hanya ngejelasin yang penting silabusnya selesai gitu. Ya, Iya enggak Benar ya, nggak sih? Gitu. iya. Tapi balik lagi tadi juga udah mention soal peraturan. Ya kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang dengar atau nonton juga sebetulnya homeschooling itu sudah masuk ke dalam peraturan Menteri Pendidikan. Jadi ya dalam artian legal gitu ya. Kalau nggak salah itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 129 tahun 2014. Iya. Cuman memang yang harus yang digarisbawahi itu adalah kalau di klausa terakhir itu adalah dengan situasi atau tempat yang kondusif. Ya, bener gak sih gitu maksudnya. Nah, cuman dalam menerjemahkan situasi atau kondisi tempat yang kondusif ini tuh menurut pemahaman Teh Putri atau Teh Opik itu kayak gimana? Soalnya kalau misalnya saya pahami di sini gitu ya, kondusif ini ya minimal adalah kondisi yang memang layak untuk belajar. Kondisinya bisa orang-orang bisa bisa konsentrasi anak-anaknya gitu ya. Mm. Cuman kan masyarakat kan tidak sepenuhnya memiliki fasilitas rumah mungkin juga ya yang baru ngontrak gitu ya, akses tempatnya juga kecil gitu ya, untuk aktivitas tadi juga nggak punya, lapangan di depan udah tembok gedung atau ini yang lain gitu. Tapi, nah ini kayak gimana gitu? Berarti apakah ya homeschooling ini nggak bisa gitu semuanya bisa bisa mengimplementasikan, atau sebetulnya kalau dengan kondisi yang kondusif itu kayak gimana sih sebenarnya? Mana ya? Kondusif ya. Ya kondusif itu juga kan penerjemahannya maksudnya
kan nggak tahu sih ada penjabaran atau nggak lagi kondisi itu misalkan harus ada kriterianya ABCD gitu kan. Kayaknya sih nggak sampai sedetail itu ya, kayak gitu. Jadi yang penting sih justru yang menjadi pokoknya adalah pertama tadi filosofi homeschooling yang dianutnya apa gitu kan. Kan ada juga misalkan karena kesibukan si anak misalkan di aktivitas lain kayak misalkan artis gitu ya. Kayak gitu dia homeschooling karena tidak bisa ke sekolah gitu kan. Dan akhirnya dia manggil guru gitu kan segala macam. Jadi hanya memindahkan saja gitu. Artinya seorang tua tetap saja tidak terlalu engage mungkin dengan si anak gitu kan. Tetapi kalau yang kita anut ini adalah justru yang paling utama itu menciptakan jadi gini, orang tua siap nggak gitu kan untuk waktunya, tenaganya segala macamnya itu lebih difokuskan kepada si anak gitu kan. Kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah kondusif itu justru bukan di hanya ukuran fisik ya, gitu kan. Tetapi justru bagaimana menciptakan dari yang sudah ada ini gitu kan menjadi ruang belajar yang kondusif itu gitu. Karena belum tentu juga rumah misalkan gitu ya, Rumahnya gede. ruang rumahnya gede, fasilitas bukunya banyak gitu kan kayak gitu. Tapi krik-krik gitu kan nggak punya konsep terus nggak punya aktivitas yang bisa menarik si anak untuk bisa memanfaatkan fasilitas itu gitu kan. Mungkin yang tadi ya mungkin sekedar dikontrakan, rumah yang sempit, kira juga ya alhamdulillah ada rumah gitu kan, tapi nggak yang gede banget gitu kan. Uh, hanya benar-benar satu ruangan tengah ini saja gitu yang jadi tempat belajar mereka, katakanlah ruangannya gitu. Walaupun ya intinya semua tempat bisa di tempat belajar gitu kan. Kita yang menciptakannya gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau kondisi di sini, orang tua mau siap nggak gitu kan Iya untuk sih. menciptakannya gitu kan. Tidak sebatas di fisik itu menciptakan kondisi atmosfer. Tapi kalau misalnya yang Diki maksud itu bisa nggak sih homeschooling itu untuk diadopsi oleh berbagai macam kalangan dengan tingkat strata ekonomi semua gitu. Bisa nggak siapapun ya dari low, middle sama ini gitu kan? Ya mungkin kita nggak pernah tahu itu terlalu kompleks ya, karena kan ada orang yang dia mungkin low gitu kan secara ekonomi, tapi mungkin dia menganut sebuah filosofi yang bagus misalnya, semangat mendidik anaknya yang luar biasa misalnya meskipun cuma dikotakan atau dipetakan gitu, ternyata dia bisa mendidik anak gitu dari rumah itu gitu. Itu kita nggak bisa menjudge atau ngegeneralisir bisa atau enggak itu memang benar-benar balik lagi ke pribadi masing-masing gitu loh gitu, dan mungkin kita belum nemu aja homeschooler yang ternyata secara ekonomi terbatas. Gitu belum nemu aja meren gitu ya. Iya, dan ya mungkin juga karena stereotip homeschooling kan cuma buat orang kaya. Ya kalau dulu kan kayak asumsinya gitu karena buat yang tadi ya yang mungkin sibuk atau sesuai, misalnya sekolahnya nggak ada yang dianggap bagus lah versi mereka gitu kan. Tapi kalau kesini sih mulai berkembang ya, maksudnya sebenarnya kayak praktisi homeschooling tuh kayak pengen mengembalikan homeschooling itu ke filosofi aslinya. Jadi homeschooling yang itu atas nama lembaga itu sebenarnya oleh para praktisi homeschooling itu dipandang. Makanya kalau homeschooling lembaga ya udah itu mah memang buat orang yang berduit lah gitu. Tapi kalau homeschooling yang tadi ya kembali ke filosofi awalnya bisa. Aku sih yakin sih bisa aja asalkan si individu itu memang mau. Ya, selain memang tapi memang apa ya bisa dibilang kan ini orang tua yang jadi banyak porsinya. Jadi kan harus ada pengetahuan juga segala macam. Kita juga ya nggak naif lah gitu kan. Berarti kan harus orang tua yang paling nggak punya pendidikan harus formal ya maksudnya gitu, tapi punya pengetahuan, punya semangat belajar kayak gitu-gitu. Dan mungkin kalau yang mereka sudah disibukkan dengan aktivitas ekonominya gitu kan, yang memang wah nggak bisa nih kalau misalkan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya itu ada di rumah harus dua-duanya keluar, ya itu lagi-lagi ya mungkin untuk kondisi seperti itu agak sulit gitu kan ketika akan menjalani homeschooling. Jadi ya bisa dibilang homeschooling ini tadi kan ya pilihan lah gitu ya, pilihan dan bukan juga yang terbaik juga gitu kan, itu disesuaikan lagi dengan kondisi. Jadi kalau dibilang bukan buat semua orang, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang agak jadi sulit banget gitu kan untuk menjalankan homeschooling itu, baik gara-gara ekonomi ataupun juga mungkin dari pengetahuan ataupun juga memang willingness ya, maksudnya kesiapannya gitu kan bisa lebih
tenaga, waktu dan lain sebagainya untuk si anak. Jadi sebenarnya homeschooling itu stereotip bahwa itu untuk orang middle up itu sebenarnya itu mitos lah ya gitu ya. Seharusnya ya. Iya, karena banyak juga, maksudnya saya juga mikirnya tuh, oh kalau misalnya homeschooling itu harus tetap daftar ikutan ke lembaga-lembaga homeschooling di luar gitu ya. Ya nggak bisa dimention lah, cuman banyak dan saat Iya banyak buat banget. kurikulumnya Cambridge bla 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 dengan sekian Iya. nominalnya, grade-nya gitu. Oh, ya ini mah ya udahlah mendingan sekolah biasa aja lagi gitu. Iya. Iya sih. Iya. Oke. Tapi how about social life anak-anak gitu ya? Maksudnya dengan homeschooling tanda kutip lingkungan rumah gitu ya, memaintain bahwa kehidupan sosialnya, psikologi anak-anaknya juga tetap punya sense terhadap komunikasi terhadap interaksi dengan orang lain itu gimana? Sebenarnya sih kalau misalnya corona nggak ada sih, kita udah planning berbagai macam hal untuk social life mereka ya. Pertama yang pasti kita nggak akan membatasi mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman sekitar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melibatkan mereka di aktivitas-aktivitas sosial yang itu tuh sangat banyak banget, apalagi kan di kota besar kayak Bandung itu homeschooling itu, Bandung tuh surganya homeschooler lah. Pramuka homeschooling ada, gitu. Jadi iya ada pramuka untuk anak-anak homeschooling itu ada, terus PKBM yang memang aktif banget untuk mengadakan aktivitas mingguan, aktivitas bulanan itu banyak banget. Belum lagi komunitas ya, lembaga-lembaga basis komunitas gitu ya, semacam kayak gitu. Iya, berbagai komunitas. Sebelum lagi aktivitas lain yang itu tuh sebenarnya nggak untuk anak homeschooling aja, tapi yang pasti anak homeschooling pasti bakal tertarik gitu untuk mengikutinya. Misalnya kayak waktu itu Zayziat pernah ikutan ya. Ikutan yang bikin mie. Yang bikin mie itu kan, kayak memperkenalkan anak untuk bisa life skill memasak kayak gitu kan. Itu enggak banget sih di Bandung mah. Iya. Di Bandung nggak tahu kalau yang lain. Jadi ya tinggal kita orang tua yang nge-provide aktivitas yang situ tuh bisa mengasah sosial mereka, social interaction mereka. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya dengan homeschooling, social life, malah jadi lebih banyak kesempatan untuk explore. Gitu ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin kalau ke sekolah formal biasa malah bisa jadi nggak dapat gitu ya. Yes. Nah itu. Dan itu mungkin bisa lebih rich karena anak homeschooling itu nggak terbatas sama seusia mereka doang. Oh, oke. Iya, bisa ke yang bawah, bisa ke orang yang lebih tua, kayak gitu. Kan asik kan? Iya, dan sebenarnya gini, kemarin yang kita menjadi ini mungkin topik pribadi gitu ya. Jadi kalau di sekolah tuh ibaratnya tuh kita tuh bukan, ya mungkin nggak ada yang mubazir sebenarnya gitu kan. Tetapi katakanlah dari jam berapa, katakanlah durasinya berapa tuh kalau di sekolah SD misalkan. Ya 6 jam misalkan atau 5 jam gitu kan. Itu yang benar-benar bermakna buat si anak, yang nempel buat si anak itu berapa lama sih? Kayak gitu. Pasti jam istirahat doang. Kayak gitulah. Ya ini mah jujur aja gitu ya, kayak gitu. Aku tuh SD ya. Gitu. Yang paling bermakna tuh jam istirahat main sama temen. Terus jajan di kantin. Nah itu. Jadi maksudnya bukan sayang sih, coba kalau kita gunakan memaksimalkan palingnya dari 5 jam itu, jadi kan kita nggak usah panjang-panjang lah belajar mah gitu ya. Nggak usah di sekolah 5 jam. 2 jam setengah aja udah bagus gitu kan, tapi benar-benar bermakna buat si anak suka gitu kan, maupun nggak harus fully gitu ya, harus suka banget, tapi palingnya mereka tuh ngerasa ada yang bisa mereka ambil gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari segi ekonomi sebenarnya, coba sekolah itu kan banyak add-on-nya ya, maksudnya bayar inilah, seragam lah, itu yang sebenarnya tuh buat topik pribadi sih sama kita itu nggak substantif, kurang substantif lah gitu kan, nggak kurang, ya maksudnya apa hubungannya sama pembelajaran gitu kan, kayak gitu tuh. Apalagi kita ada studi tour. Suruh teuing gitu ke mana gitu kan. Nah, mungkin anaknya nggak tahu suka, nggak tahu enggak gitu kan. Dengan biaya yang tidak murah juga gitu kan. Lebih baik kita pakai saja untuk benar-benar mereka suka gitu kan, kayak gitu. Dan jadi kita pertimbangannya memang agak topik pribadi, yaitu ada pragmatisnya juga gitu kan, kayak gitu yang bisa jadi pertimbangan gitu kan. Jadi dengan katakanlah ya kalau kita punya uang sekian juta gitu atau sekian lah untuk sekolah, dan dibandingkan dengan misalkan untuk kita homeschoolingin gitu kan, itu bakal, maksudnya mungkin bisa sama sih gitu kan yang kita habiskan gitu kan, tetapi istilahnya hasilnya beda, tepat sasaran aja. Betul, lebih tepat sasaran aja sih
kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kalau yang ini sih pertanyaannya intermezzo lah gitu. Kalau kita kan sekolah formal, punya angkatan sendiri-sendiri, udah tua begini gitu ya, pasti ada acara reuni. Nah, kalau anak-anak homeschooler, kalau udah dewasa nanti bakal ada acara reuni nggak kira-kira? Ya ada, Oh, sesama ada. homeschooler. Sama Sesama homeschooler nanti, jangankan nanti udah gede, sekarang aja anak-anak homeschooler itu sering meet up loh, kalau nggak ada corona Iya, ada ya. corona minta. Jadi misalnya mereka outing nih, outingnya kemana? Gimana Oh, anak Jakarta aktivitas outingnya apa? ke janjiannya di mana? Oh, kita mau explore apa nih sekarang? Nanti ada panitia yang dibuat oleh orang tua, tapi nanti yang inisiasi nanti anak-anak juga. Atau bahkan kalau yang homeschooler, praktisi homeschooler yang anak-anaknya udah gede-gede itu usia-usia remaja, itu mereka bikin acara dari mereka buat mereka untuk mereka dari Iya mereka gitulah. ya gitulah gitu. Itu tuh seru loh ngelihatnya tuh, dan ya alhamdulillah kan Zaizia tuh udah masuk di zaman yang udah ada praktisi homeschooler yang banyak udah duluan gitu duluan. loh. Jadi kita Jadi mau udah best bener-bener practice lah ya gitu. gitu. Kayak gitu sih. Asik sih ngelihat Sebenarnya zaman. meet up dengan para dari oleh homeschooler ini tuh malah jadi jauh lebih berkualitas ya daripada meet up kita. Mungkin zaman anak-anak Yang sekolah ya reuni-reuni nongkrong di warung, ngopi apa, gibah gitu macam. Tapi nggak kalau ketika produktif ya. homeschooler tuh malah produktif ya gitu. Ada project gitu. Ya harusnya Iya, sih, harus harusnya. harapannya seharusnya sih lebih. Mudah-mudahan ke depan homeschooling juga para praktisi homeschooling juga bisa lebih Iya. bagus lagi gitu. Iya. Seru. Kalau untuk anaknya, untuk siapapun sih ya Siapapun kayaknya sih kalau di anak mah, Jadi sebenarnya karena ini kan acuannya ke orang tua berarti ya ditanya orang tua siap nggak gitu mikir kreatif gitu ya mau komunikasi sama anak dan segala ya macam mau gitu. belajar lah intinya kan. Iya. Kadang kita sebagai sosok dewasa juga kadang belum kelar kan belajarnya. Kita belum kelar mengenal diri sendiri, kita belum kelar memahami kehidupan ini gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya mau homeschooling, memang harus belajar, dan sebenarnya memang kalau apa ya, kalau nggak mau untuk dikritisi artinya kan agak kurang mau belajar juga kan sebenarnya, tapi aku nggak mau ngomong gitu juga sih. Iya, Tapi kira-kira ada nggak saran untuk mungkin ya orang tua kan pasti kebanyakan anak-anaknya itu sekarang ini sedang sekolah formal gitu ya. Namun karena sedang dirumahkan nih proses belajarnya, mungkin saran untuk orang tua di luar sana gitu ya, bagaimana memfasilitasi mendampingi anak-anak yang sedang sekolah gitu ya, tanda kutip di rumah supaya tetap kondusif kayak gitu. Kedengeran nggak tuh? Ya dinikmati sih, Dinikmati. dinikmati aja sih. Karena memang mendidik anak sendiri sama mendidik anak orang lain itu beda sensasinya. Kita itu udah tahu anak kita tuh dari zaman orok, bahkan dari dalam perut gitu ya, dia salto di perut juga, apalagi untuk ibu ya, seorang ibu udah tahu gitu. Dan biasanya kan kita berada di apa namanya, di hal tersebut karena judgmental itu muncul tuh gara-gara kita sok tahu gitu loh sama anak kita gitu. Sedangkan kalau sama anak orang lain, kita ngajar anak orang lain, ya kita nggak ada beban, terus kita nggak tahu dia kayak gimana di rumah. Banyak kan anak yang di sekolah tuh begini, di rumah tuh begitu gitu. Sedangkan kalau homeschooling kan anaknya sama kita gitu kan, kita nggak bisa compare dia di mana gitu-gitu. Kecuali kalau nanti mungkin udah mulai punya aktivitas sosial sendiri, mungkin bisa. Tapi ya untuk memulai artinya kan dari usia mereka kecil dan apa ya, ya kita pasti akan menghadapi yang namanya tuh percikan-percikan hubungan orang tua dan anak yang itu tuh sebenarnya harusnya kita nikmati sih gitu. Ini aku ngomong aja ya, sebenarnya harus dinikmati, tapi seringnya orang tua mah seringnya teh ngestresi gitu. Oh. Ya mungkin bagi yang tadi yang suka di awal bilang kan, mungkin bagi teman-teman orang tua yang tidak terlalu biasa mendampingi anaknya, akan sekarang ngerasa stressful, maksudnya karena hal yang berbeda banget kan dari sehari-hari. Tapi yang kalau yang sudah biasa mungkin tidak akan terlalu kaget lah gitu kan. Mungkin yang hikmah bisa kita petik ini ya, nanti mudah-mudahan ini menjadi
menemukan kesadaran lah di orang tua bahwa orang tua juga harus ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak gitu kan, walaupun memang sudah ada sekolah kayak gitu. Jadi yang tadi gitu ya nikmatin terus sadari bahwa itu teh anak kita gitu dan ya kita yang harus punya tanggung jawab gitu kan untuk Iya sih. masa depan mereka lah kayak gitu, terutama pendidikan ini, pendidikan yang bukan hanya sekedar pendidikan formal lah gitu kan, pendidikan secara luas. Nah. Kayak gitu aja sih. Terus kayak tadi yang buat siapa sih mungkin tambahan sedikit aja gitu kan. Bagi orang tua yang merasa di apa ya atau siapa anaknya dan orang tuanya yang merasa tidak cukup dengan sekolah. Maksudnya tidak merasa terpuaskan dengan apa yang didapatkan dari sekolah gitu kan. Formal. Itu bisa jadi sekolah formal gitu, sekolah formal. Seperti itu sih. Ya baik tadi yang kebutuhan khusus mungkin kan nggak semua sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi gitu misalkan. Itu kan ya mau nggak mau ya kenapa nggak untuk di homeschooling itu dengan supaya kita lebih bisa bebas lagi gitu kan untuk menentukan bagaimana si anak bisa belajar gitu dengan katakanlah kebutuhan khususnya misalkan. Itu aja sih. Oke, thank you Opik sama Teh Putri untuk waktunya. Sehat selalu. Sama-sama. Ya, salam juga buat Zaid. Mungkin next kalau ada kesempatan lagi gitu ya, kita bisa ketemu mungkin bisa lebih banyak ngobrol jauh lagi gitu ya soal pendidikan anak gitu ya, karena ini topik yang menarik gitu ya sebetulnya untuk dibahas. Ya. Oke. Seru banget. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.